Oke, kita masuk ke pertemuan kelima, yaitu properti dan alas, sesi lanjutan ya. Kita sudah mengenai properti dan alas sebenarnya sudah ada di pertemuan sebelumnya. Oke, menambahkan pernak-pernik. Nah, pernak-pernik itu istilahnya properti foto atau props foto. Itu bagikan bumbu-bumbu percintaan. Nah, kalau nggak ada rasanya hambar, kalau ada rasanya bisa semakin sedap. Maaf ya buat yang jomblo ya. Props foto adalah suatu perangkat fotografi yang diperlukan untuk menjadi pernik-pernik sehingga foto akan tampak lebih menarik. Contoh props foto, nah ini ada daun seperti ini yang besar atau yang kecil, kemudian mungkin bunga, mungkin juga biji-bijian seperti ini, ada mungkin biji kopi, ini kenari, kemudian mungkin bunga dari teh, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi properti. Namun, kadang props foto tidak selalu diperlukan sehingga foto hanya fokus pada objek. Jadi, tidak semua foto itu harus ada propertinya. Kadang foto hanya produknya saja itu boleh, atau foto dengan properti itu juga boleh. Tergantung kita pengennya bagaimana. Ini adalah beberapa contoh foto produk pakai HP juga ya nih dari UKM dengan minim properti. Nah, seperti ini aja jilbab. Propertinya hanya bunga kering ya. Kemudian ada untuk skincare, propertinya hanya alasnya sebenarnya ini. Ini ada kapas putih atau ini dalamnya busa putih ya. Nah, yang seperti ini juga sebenarnya nggak ada propsnya juga ya. Dia mungkin hanya menggunakan cabai, kemudian lainnya adalah isinya dari kemasan tersebut. Biasanya ini yang terjadi, terutama untuk yang jualan makanan ya. Jadi biasanya produk langsung diambil pembeli, jadi bingung setting alas, background, dan properti. Nah, solusinya adalah memasang alas foto, background, dan properti di tempat yang paten di rumah atau toko. Jadi ada posisi di rumah itu sudah paten, di situ ada lightingnya misalnya seperti itu, ada mejanya kecil boleh. Contohnya seperti ini, misalnya di dekat pintu masuk kita bisa pasang meja, alas dan lain sebagainya. Atau di dekat jendela agar pencahayaannya dari jendela lebih banyak. Nah, ini behind the scene dari pemotretan seperti ini, alasnya, kemudian backgroundnya, kemudian lightingnya mungkin juga bisa dipakai, kemudian properti-properti yang bisa dimasukkan. Ini adalah contoh behind the scene dan hasil fotonya. Mungkin sudah lihat di materi sebelumnya. Nah, ini menggunakan propsnya hanya daun kering, kemudian figura segi 6 dan alasnya kain putih. Nah, ini ada lagi contoh behind the scene-nya seperti ini. Propertinya menggunakan biji kopi, kemudian ada teko dan ada tempatnya untuk biji kopinya itu ya, kain goni. Nah, hasilnya bisa seperti ini. Contoh lagi behind the scene-nya seperti ini dengan alas putih. Kemudian propertinya ada HP, ada sepatu, ada kacamata. Hasilnya seperti ini. Nah, ada 4 hal barang di rumah yang bisa dijadikan properti foto atau membantu ketika kita melakukan pemotretan. Jadi nggak perlu beli
yang mahal-mahal itu barang di rumah bisa dijadikan properti foto. Apa aja? Kita cari dulu ya barang-barang di rumah ya. Oke, lihat kanan, lihat kiri. Yang pertama adalah kain jilbab putih atau hitam. Nah, ini ada kain putih atau kain hitam. Foto dengan alas polos seperti ini. Ini kalau yang sebelah kiri itu menggunakan alas dekosit. Kalau yang sebelah kanan itu sebenarnya kertas biasa ya, ditempel gitu aja. Kertas biasa. Saya lupa nama kertasnya apa. Atau bisa dengan menggunakan kain. Bisa kain jilbab, mungkin bahan kain lain ya. Itu untuk sebagai alasnya. Kain putih, hitam, atau misalnya punya kain warna lain bisa dicoba. Ini adalah contoh video. Jadi alas kain bukan cuma dipakai pada saat foto, tapi juga untuk video. Kita lihat. Nah, ini sebenarnya hanya menggunakan alas kain hitam. Nah, hal-hal terkait kain. Coba cari kain yang polos, itu lebih baik untuk menjadi alas ya. Kalau misalnya kainnya ada motifnya, mungkin dicari motif yang sesuai aja boleh. Tapi kalau misalnya terlalu berwarna-warni atau terlalu banyak corak, itu kadang mengganggu dari objek utama yang kita foto. Kalaupun berwarna, boleh diusahakan yang warnanya soft. Perhatikan luas kain, lebih luas lebih baik. Contohnya misalnya seperti ini. Kita mau memotret produk kita adalah laptop, sedangkan kain yang kita gunakan hanya sebesar 40 kali 40 atau sebesar tackle lah, itu kan terlalu kecil. Coba cari kain yang lebih luas, misal 1 meter kali 1 meter, itu lebih mudah. Nah, ini adalah contoh foto dengan buku. Misal produknya kita letakkan di atas buku terbuka atau buku yang tertutup. Nah, itu bisa kita pakai sebagai contoh seperti ini. Atau sebagai background bukunya. Itu juga bisa. Ini adalah contoh video dengan alas dan backgroundnya menggunakan buku. Hal-hal terkait buku, kalau bisa cari buku yang lebih tebal. Nah, lebih tebal buku lebih baik ya. Contohnya kamus. Buku yang berwarna boleh diusahakan warna yang soft
sehingga juga kembali lagi tidak mengganggu produk yang kita foto. Dan buku non bahasa Indonesia mungkin juga lebih baik sehingga orang tidak teralihkan ya. Ketika misalnya pakai bahasa Indonesia, kita buka bukunya, akhirnya orang membaca tulisan di dalamnya. Tapi jika kita memang ingin orang membaca tulisan yang ada di buku tersebut juga boleh. Tapi kalau misalnya non bahasa Indonesia, misalnya bahasa Jepang, bahasa Inggris mungkin atau bahasa lain itu mungkin lebih baik sehingga orang tidak terdistract ya. Jangan gunakan buku yang kecil dan tipis. Nah, itu karena kembali lagi buku yang tebal lebih baik. Contohnya kalau buku yang tipis, buku nikah ya. Karena pertama adalah buku nikah itu susah juga ini ya mendapatkannya ya. Jadi jangan digunakan untuk sebagai properti foto. Oke, yang ketiga, barang yang ketiga yang bisa kita pakai untuk properti foto, kecap. Nah, kita pakai kecap. Untuk apa kecap? Nah, kecap ini sebenarnya adalah untuk membuat teh dan kopi. Nah, biasanya kita kalau membuat teh atau kopi harus seduh air panas dulu, kemudian pakai kecap, pakai tehnya, kemudian atau pakai kopi. Nah, itu kan terlalu lama. Nah, gimana cara membuat teh dan kopi dengan menggunakan kecap? Caranya mudah. Untuk teh, caranya adalah campurkan kecap sekitar setengah sendok atau seperempat sendok saja. Sendok teh ya, sendok teh itu seperempatnya atau setengahnya campurkan dengan air. Nah, itu nanti hasilnya akan tipis seperti kecap. Kalau membuat kopi, kita tambahkan saja lebih banyak kecapnya, entah 1 sendok atau mungkin 2 sendok sehingga lebih pekat. Nanti warnanya seperti yang sebelah kanan. Nah, jadi kalau yang kiri ini menggunakan kecap. Jadi bukan menggunakan tehnya secara langsung. Yang sebelah kanan juga gitu, itu menggunakan kopi. Lalu gimana cara membuat gelembung-gelembung yang ada di kopi tersebut? Caranya adalah kita aduk sabun, bisa sabun cuci piring ya terutama. Sabun cuci piring itu kan banyak banyak gelembungnya. Nah, itu diaduk dulu di apa namanya, air biasa dulu aja, di air biasa. Nanti kemudian disendok aja gelembungnya, masukkan ke dalam kopi kecap kita ini. Nanti akan menghasilkan gelembung seperti itu dan lama. Jadi gelembungnya itu bisa bisa bermenit-menit ya ketika kita motret tuh masih terlihat gelembungnya. Nah, hal terkait kecap yaitu setelah kita motret, tahan diri, jangan diminum. Kalau bisa langsung dibuang agar tidak membahayakan bagi diri kita maupun orang lain. Oke, barang yang keempat. Nah, keranjang pakaian. Contohnya seperti ini ya. Keranjang seperti ini, boleh warna apapun ya. Itu bisa menjadi properti foto. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat ya. Hasil foto ini ada bayangan di belakangnya sehingga ada kesan jendela ya. Sebenarnya kalau di crop bagian atasnya itu lebih keren lagi. Nah, padahal itu bukan jendela, bukan gorden, tetapi adalah keranjang. Nah, itu bisa kita pakai sebagai properti foto. Contohnya seperti ini menggunakan keranjang ya, dengan properti buku, kemudian ada daun-daun, ini daun plastik ya, daun, saya lupa nama istilahnya ini apa. Kita lihat behind the scene-nya, pemotretannya. Nah, kita lihat di situ arah cahaya dari sebelah kanan, kemudian diberikan ke ranjang sehingga menghasilkan bayangan. Ini adalah hasil lain dengan menggunakan keranjang. Ada kesan
garis-garis seperti itu ya. Jadi tidak tampak polos. Oke, demikian materi kali ini. Sampai jumpa di materi lainnya. Terima kasih.